Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gero Saskiantang Jombo, mahasiswa semester 2 dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena antropologi yang nyata terjadi di Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Makassar, yaitu transisi budaya. Berikut penjelasannya. Bahasa adalah salah satu elemen budaya yang paling kuat. Dalam antropologi pendidikan, transisi budaya merujuk pada proses di mana nilai, norma, dan kebiasaan budaya termasuk bahasa diturunkan dalam dipelajari oleh individu atau kelompok. Ketika mahasiswa dari berbagai daerah bertemu di Universitas Negeri Makassar, terutama di Fakultas Ilmu Pendidikan, mereka mengalami proses ini secara langsung. Hal ini juga menjadi bagian dari pendidikan multikultur, di mana kampus menjadi ruang hidup bagi keberagaman budaya, termasuk cara berbicara dan berinteraksi. Di UNM, mahasiswa datang dari berbagai wilayah, di antaranya Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Selayar, NTT, hingga Jawa dan Papua. Mereka membawa logat dan dialek serta ekspresi bahasa daerah masing-masing. Dan hal ini menciptakan interaksi yang kaya, namun kadang juga menantang. Di Fakultas Ilmu Pendidikan UNM sendiri, mahasiswa didominasi dari suku Bugis dan Makassar, sehingga dialek dan logat yang dominan digunakan adalah dialek Bugis dan Makassar. Jadi, para mahasiswa baru dari luar suku Bugis dan Makassar umumnya akan beradaptasi dan belajar untuk menggunakan dialek dan logat Bugis Makassar untuk berkomunikasi di lingkungan kampus. Namun, ada beberapa kata dan kalimat dalam bahasa Bugis dan Makassar yang kerap membingungkan bagi mahasiswa luar dalam konteks penggunaannya. Salah satunya adalah penggunaan kata iye dan iyo. Di telinga orang lokal, kedua kata-kata itu terdengar biasa. Dalam bahasa Bugis dan Makassar, kedua kata itu sama-sama berarti iya. Meski artinya sama-sama iya, kata iye biasanya digunakan dalam konteks lebih formal atau untuk orang yang lebih tua. Sedangkan iyo digunakan untuk suasana santai ataupun dengan teman sebaya. Hal ini berbeda dengan suku Toraja. Di suku Toraja, penggunaan kata iyo lebih dominan, baik dalam situasi formal maupun informal. Hal ini sering membuat mahasiswa ragu karena jika salah ucap bisa dianggap tidak sopan. Itulah kenapa banyak mahasiswa ragu untuk berbicara ataupun bahkan mengubah logat agar tidak dianggap berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan kata kita. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata kita adalah kata ganti orang pertama jamak yang bersifat inklusif, artinya mencakup pembicaraan dan lawan bicara dalam suatu kelompok. Namun, dalam bahasa Bugis dan Makassar, kita justru berarti kamu saja. Misalnya, saat seseorang bilang, kita makan mie dulu, artinya kamu saja yang makan dulu, bukan kita bersama-sama makan. Perbedaan arti ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang lucu, bahkan membingungkan, khususnya bagi mahasiswa baru yang datang dari luar Makassar ataupun dari luar Sulawesi. Banyak mahasiswa baru yang merasa
perlu menyesuaikan logatnya agar lebih diterima. Ada yang sengaja meniru logat lokal, ada juga yang justru memilih diam agar tidak dianggap aneh. Disinilah terlihat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga alat untuk bertahan dan diterima secara sosial. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan atau gap antara cita-cita pendidikan multikultural dengan kenyataan sosial di lingkungan kampus. Dalam konsep pendidikan multikultural, keberagaman seharusnya dirayakan. Setiap mahasiswa berhak mempertahankan identitas budaya dan bahasanya tanpa rasa takut. Tapi realitasnya berbeda. Masih banyak mahasiswa merasa perlu menghilangkan logatnya demi dianggap normal. Ini bukan hanya masalah kebiasaan. Ini menyangkut struktur penerimaan sosial yang kadang masih bias antara logat mayoritas. Misalnya, logat Makassar dianggap standar, sementara logat dari luar kadang dianggap lucu. Maka, yang perlu dibangun bukan hanya toleransi, tapi juga kesetaraan dalam keberagaman. Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia. Artinya, pendidikan yang sejati adalah yang membawa mahasiswa bisa menjadi dirinya sendiri, termasuk dalam logat dan cara berbicara. Kampus seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri. Jika kita memaksa orang lain untuk menyesuaikan secara budaya, maka kita sedang menciptakan tekanan, bukan pembelajaran. Dari apa yang sudah kita pelajari, jelas bahwa perbedaan logat, dialek, dan gaya bahasa yang dimiliki oleh mahasiswa adalah bagian dari kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Marilah kita ubah cara pandang kita. Jangan merendahkan orang lain hanya karena berbeda logat dengan kamu. Marilah kita belajar dari perbedaan, karena dari situlah kita tumbuh sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, dan sebagai warga negara yang menghargai perbedaan. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi juga kita mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perbedaan budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.